Saya dulu kan pendukung Pak Jokowi yang paling setia. Itu pasal berapa sih yang dituduhkan? Ada orang yang ditersangkakan, siapapun bisa ditersangkakan dengan sprindik yang berganti-ganti. Pola-pola seperti ini harus dihentikan karena justru itu merugikan korban-korbannya. Jangan gini loh, jangan hukum tuh dipaksa untuk melayani Jokowi gitu kan. Guru Besar Komunikasi Henry Subiakto mempertanyakan dasar hukum P21 kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa. Selain itu, ia juga menilai ada sejumlah pasal yang dikenakan Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak relevan dengan substansi perkara ijazah Pak Jokowi. Itu pasal berapa sih yang dituduhkan? Tuduhkan ya, itu 310. 310. Oke, itu di KUHP kan? KUHP itu 27 udah di drop di sprindik yang terbaru. Udah nggak ada nih. 28 masih ada. Pasal 28 di Undang-Undang kan? ITE. Nah, terus 32, terus 35. 28, 32, 35. Cocok nggak biasanya digunakan pasal-pasal ya itu 28 ayat 2, 32, 35. Itu pasal-pasal besar untuk nahan. Terus udah gitu tadi yang kedua di spill oleh Dr. Tifa terjadi perubahan berkali-kali sangkaan. Jadi proses penyidikannya itu berubah Nah, terus. kalau pasal 27 ayat 3 dihilangkan atau 27A ini 27A 27A dihilangkan berarti yang pelaporan terkait dengan Dr. Tifa dan Roy itu bukan masalah pencemaran nama baik atau fitnah. Jadi yang di ini apa? Karena itu pasal tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, kalau itu udah dirubah dan dihilangkan berarti beliau ini dilaporkan atau katakanlah sprindiknya itu bukan terkait dengan pencemaran nama baik atau fitnah. Menjadi aneh kan? Selama ini kan orang melihat bahwa ini persoalan ijazah. Ijazah ini kan karena dianggap ijazahnya itu dituduh palsu, maka mereka ini kemudian dilaporkan oleh orang yang punya ijazah. Kan begitu. Tiba-tiba hilang pasal 27 ayat yang di sprindik yang terakhir ini, hilang pasal 27 ayat 3 atau 27A. Hilang. 310-nya itu sekarang memang dia berubah menjadi undang-undang KUHP baru kan, pindah ya. Nah, ini kalau itu seperti itu bisa dikatakan bahwa ITE yang lama itu yang terkait dengan pencemaran nama baik sudah dihilangkan, diganti dengan KUHP pasal yang 28, 32, 35 tetap. Enggak yang KUHP tentang pencemaran nama baik. Saya nggak hafal ya. Tapi masih ada yang ini pengganti 310. Oke, kita konsentrasi di ITE aja. Ya. Jadi kalau sekarang yang ada itu 28, 32, 35, itu apa tuh kira-kira di balik itu, behind? Ya, coba. Jadi begini, pencemaran nama baik itu kalau dalam istilah undang-undang ITE dia namanya computer related crime, kejahatan menggunakan komputer, kejahatan menggunakan informasi elektronik. Memfitnah itu kan sejak dulu sudah ada. Tapi karena menggunakan komputer, menggunakan informasi elektronik, maka dia itu 27A atau 27 ayat 3 istilahnya dulu gitu. Sekarang namanya 27A. Kalau itu sudah tidak ada, maka berarti yang computer related crime sudah diabaikan. Nah, yang kedua ini yang 28. Yang 32. Kalau 28 ayat 2 masuk computer related crime. Masih computer related ya. Tapi SARA. Oh, dan itu nggak cocok kan kalau gini SARA. Nggak cocok. Ini jadi seolah-olah kalau masih pakai 28 ayat 2 berarti dia menggunakan komputer untuk provokasi SARA. Sampai terjadi kejahatan kan? Iya. 28. Padahal 28 ayat 2 itu delik material. Harus benar-benar terjadi kerusuhan SARA. Gitu loh. Ini bunga-bunga aja kali. Dan itu harus juga merupakan sebab akibat bahwa dia memprovokasi, maka lalu memunculkan kerusuhan SARA. Dalam pandangan ahli atau orang yang memahami, bukan ahli, orang yang memahami soal-soal ini kan beliau ini sudah di judicial review di MK juga pasal 28 ayat 2 itu, dan benar-benar di MK itu keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ini adalah delik material. Ya. Sekarang saya mau kaitkan dengan fakta. Tadi kan analisis pasal. Jelas itu tidak seperti itu. Karena SARA-nya apa? Apa persoalan SARA yang terkait dengan ijazah ini? Jadi sebenarnya bukan SARA, ngerasa ada terus bilang apa tadi? Dia bilang bahwa ini nama Indonesia itu buruk karena apa? Berarti apa? Kepastian hukum nggak jelas di Indonesia ini.
Ada orang yang ditersangkakan, siapapun bisa ditersangkakan dengan sprindik yang berganti-ganti, kemudian waktu penyidikannya itu juga nggak jelas, karena memang di KUHP kita nggak ada batasan berapa waktu atau bulan atau bahkan tahun penyidikan, walaupun di internal kejaksaan punya mekanisme kan, ada P19. Dan sekarang di KUHP yang baru ada ketentuan 1 kali dikasih ini, kalau nggak mau dia bisa ambil alih prosesnya. Ya itu KUHP yang baru, KUHP yang gitu. baru, ya. Tapi ternyata kan ini sudah ada KUHP yang baru, tapi sudah 1 tahun, misalnya begitu. Dan ada ketidakjelasan. Yes. Padahal kalau kita sebagai orang yang katakanlah saya terkait dengan undang-undang ITE, saya katakan bahwa secara material undang-undang ini tidak tepat dipakai untuk urusan pencemaran nama baik itu, gitu loh. Itulah makanya kita ini harus speak up bahwa pola-pola seperti ini harus dihentikan, karena justru itu merugikan korban-korbannya. Iya. Dan saya rasa juga Kejaksaan Agung itu tidak mau kemudian mengambil alih bara api yang ada di lembaga lain, sehingga dia harus berhadapan dengan publik dan Dokter Tifa dan lawyer-lawyernya karena kasusnya bermasalah gitu. Ya kalau begitu kejaksaan harus bikin surat P20 penghentian penyidikan karena udah melewati waktu sesuai dengan aturan mereka, gitu loh. Oke. Jadi jangan gini loh, jangan hukum tuh dipaksa untuk melayani Jokowi gitu kan. Sementara yang dilayani juga nggak dapat apa-apa. Jokowi dapat apa? Apakah kemudian jadi ijazahnya jadi asli? Kan enggak. Apakah lalu masyarakat percaya? Apakah lalu masyarakat percaya? Sudah 93% loh masyarakat tidak percaya. Apakah kemudian dengan kami kemudian P21 lalu Itu hasil apa sih 93%? ada kan survei. Saya dulu kan pendukung Pak Jokowi yang paling setia. Inilah pengakuan pertama. Saya yang membelain ijazahnya Pak Jokowi itu, saya sempat katakanlah adu argumentasi di Twitter sama Mas. Jarang-jarang ada ahli mengaku dosa. Iya, sama Nah ini menarik nih, Ren. Sekretaris Menteri BUMN Said Didu, sama Bang Said Didu. Saya kan berdebat sama dia. Terus kenapa Saya bilang, peralihan itu kenapa? ya karena memang jadi tidak masuk akal. Gitu loh. Kalau saya kan alumni UGM. Harusnya kan bangga dengan UGM. Ngapain? Atas nama apa tidak mau mengeluarkan ijazah? Kalau saya tidak dipercaya sama Mas Bambang atau tidak dipercaya masyarakat, saya keluarkan ijazahnya. Silakan periksa. Karena ini bukan aib. Ini bukan celana dalam saya yang pernah saya pakai untuk macam-macam, katakan begitu. Kan bukan sesuatu. Emang dipakai untuk apa aja? Enggak, artinya ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Iya. Ngapain gitu? Kalau dia bilang, oh ini karena siapa mendalilkan, dia harus membuktikan. Siapa yang mengatakan ini palsu, dia harus membuktikan. Itu untuk hal yang umum. Sekali lagi, itu untuk hal yang umum. Ini sudah sesuatu yang sudah di luar umum, yaitu apa? Publik ini bertanya-tanya. Itu kan kayak fakta fakta notuar. Fakta notuar yang harusnya langsung dijelasin aja kan, begitu kan. Berarti jelas ada masalah pada dokumen itu kan. Iya, sekarang ini masyarakat ingin tahu tadi, termasuk para pengusaha tadi. Nama Indonesia jelek karena tidak ada kepastian hukum. Mosok sih dari KPU Surakarta atau Solo, kemudian DKI, kemudian Indonesia, KPU nasional 2 kali lagi, sampai tidak ada kejelasan. Tapi para pengusaha itu dulu yang nyumbang kampanyenya. Iya. Oh iya. Nah sekarang kan orang bertanya, nah kalau persoalan presiden saja tidak jelas, bagaimana orang percaya dengan hukum di Indonesia, kepastian hukum di Indonesia? Iya. Presiden tahun 2015 sampai 2024. Iya. Harus disebut gitu tuh. Iya. Bukan presiden sekarang. Presiden ke-7. Nah harusnya presiden ke-8 itu atas nama kepentingan umum, katakanlah begitu, solus populi suprema lex, bahwa hukum tertinggi itu untuk masyarakat, untuk kesejahteraan, untuk keselamatan masyarakat. Ini kan masyarakat kan ribut.
minimal termul sama apa tadi itu kan ribut itu kan bisa memunculkan hal yang tidak baik, bahkan mungkin bisa konflik begitu kan. Nah, atas nama supaya masyarakat ini kembali aman, kembali tentram, kemudian investasi, orang juga percaya kepada kepastian hukum di Indonesia, ini harusnya dibuka, diselesaikan. Presiden harus ikut, Presiden Prabowo ya, Presiden ke-8 harus ikut menyelesaikan, jangan dibiarkan seperti ini, gantung seperti ini. Oke guys, jadi ini ada berita dari Kempalan guys. Profesor Henry Subiakto kritik keras rekayasa pasal hukum UU ITE dalam kasus ijazah Pak Jokowi guys. Guru Besar Universitas Airlangga Profesor Henry Subiakto secara frontal membongkar kejanggalan fatwa dibalik jeratan pasal hukum yang menyasar Dr. T. Fauzia Tiasuma dan Roy Suryo. Henry menelanjangi motif politik tersebut yang sengaja menunggangi institusi kepolisian demi meredam nalar kritis rakyat atas polemik dokumen kelulusan mantan penguasa Joko Widodo. Profesor Henry Subiakto menguliti keanehan penyidik yang memaksakan pasal 32 dan pasal 35 UU ITE untuk menjerat para tersangka. Menurutnya, pasal tersebut murni dirancang untuk melindungi hak privat dari transaksi digital atau e-commerce, bukan alat tameng untuk membungkam para politik dokumen akademik pejabat publik. Jika ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan, semestinya pembuktian hukum berfokus pada dokumen elektronik asli milik pribadi pelapor, bukan secara serampangan menyasar ruang publik demi mempermudah penahanan para kritikus. Langkah aparat yang terkesan buru-buru melimpahkan berkas perkara dinilai justru menjadi bumerang politik bagi Pak Jokowi sendiri. Alih-alih meredakan gaduhan, pembungkaman suara kritis lewat instrumen hukum justru kian mempertebal keraguan publik terhadap keaslian dokumen kelulusan tersebut. Profesor Henry Subiakto mengingatkan bahwa hukum harus tegak secara transparan tanpa diintervensi syahwat politik sesaat. Langkah restoratif atau pembuktian laboratorium forensik secara terbuka di persidangan jauh lebih berwibawa daripada terus menggantung nasib tersangka menggunakan pasal karet yang merusak marwah demokrasi. Di kesimpulannya, menurut analisis dari Profesor Henry Subiakto, ini seolah menegaskan betapa rawanya hukum dijadikan alat pelindung kekuasaan sesaat. Memaksakan pasal transaksi elektronik itu untuk kasus ijazah presiden hanya membuktikan lemahnya fondasi tuduhan aparat sejak awal. Akankah kepolisian dan kejaksaan berani bersikap kesatria dengan membuka ruang pembuktian ijazah secara transparan di persidangan, ataukah hukum akan tetap dipaksakan berjalan pincang demi mengamankan reputasi elit politik?